Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Lisa Utami, tuan rumah. Bincang santai inspiratif. Insya Allah pada hari ini topik bahasan kita yaitu mengenai pemberdayaan perempuan melalui wirausaha. Dan hadir sebagai narasumbernya adalah Mbak Wela Sandria, Sarjana Ekonomi, Master of Science. Beliau adalah dosen ekonomi di Universitas Muhammadiyah Jambi. Iya, Mbak Bella. Sebentar kita terkonek dengan narasumber kita, Mbak Bella Sandria. Halo, Assalamualaikum Mbak. Halo, Waalaikumsalam. Ini kayaknya teman-teman nih udah nggak sabar nih pengen dengar paparannya Mbak Wela. Kita langsung ke pertanyaan mulai ya Mbak ya. Kita mulai dari pertanyaan yang awal boleh ya Mbak ya? Boleh. Apa itu entrepreneurship dan mengapa harus berbisnis Mbak? Iya. Tadi kita sudah cukup jelaskan ya bahwa entrepreneurship ini bukan cuman hanya bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi seorang penjual gitu, bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi seorang pengusaha. Tapi lebih dari itu kita harus benar-benar mempunyai jiwa entrepreneurship itu sendiri, jiwa menjadi seorang pengusaha itu sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama ya kita harus melatih diri kita sendiri untuk mampu melihat sumber daya yang ada di sekitar kita ini nih mau kita apain sih gitu loh. Jadi kita punya sesuatu nih di rumah misalnya di rumah nih kalau di Indonesia kan lagi musim kembang ya. Lagi musim kembang. Nah, kembang yang kita punya ini nih bagaimana caranya supaya bisa bernilai jual tinggi berbeda dengan kembang-kembang yang lain yang dijual oleh orang lain gitu, oleh pesaing. Disitulah jiwa entrepreneurship kita tuh bermain. Jadi apa yang harus kita tambahkan, ide kreatif apa, bagaimana kita menjualnya, lalu inovasi seperti apa yang harus kita tambahkan. Nah, di situ. Jadi seorang entrepreneurship itu mengubah sumber daya yang ada itu menjadi sesuatu yang bernilai, berbeda dari yang lain, unik gitu ya. Yang kedua itu mampu melihat dan menangkap peluang itu menjadi sebagai peluang usaha untuk kita. Bahkan lebih baik lagi ketika kita mampu melakukannya atau menggarap bisnis tersebut sebelum orang lain melakukannya. Jadi kalau bisa sih kita sebagai inovator pertama gitu ya. Jadi masalah orang lain itu sebenarnya peluang usaha untuk kita. Gitu loh, Mbak Lisa. Jadi Iya. masalah orang Jadi lain mampu jadi fit buat apa? kita gitu. Iya, Masya Allah luar biasa ya. Jadi harus berpikir kreatif ya Mbak ya. Ya, kreatif, inovatif, produktif, dan positif sebenarnya. Dan out of the box ya. Out of the box, jadi anti mainstream ya. Kita nggak boleh Iya. sama pemikiran yang ada di luar sana gitu. Jadi benar kata Bob Sadino gitu ya, pebisnis-pebisnis yang lain yang sudah unggul daripada kita gitu menyatakan bahwa sebenarnya ya pengusaha itu memang harus punya otak yang gila gitu. Kalau misalkan dia otaknya masih waras sama kayak orang lain, itu bisnisnya nggak akan sesukses sekarang. Tapi ketika dia gila, dia punya sesuatu ide yang berbeda dari yang dipikirkan oleh orang lain, bahkan belum terfikirkan oleh orang lain. Nah, biasanya dia yang menjadi top leader di dalam bisnis gitu. Yang lain jadi Jadi follower gitu. mampu menjadi trendsetter ya. Iya, trending topik ya. Trendsetter. Jadi yang pertama ya, gitu ya. Yang pertama, nah betul. Iya. Nah, terus tadi mengapa harus berbisnis? Karena di dalam bisnis itu sama seperti kehidupan. Jadi ada proses di dalamnya yang harus kita lalui. Jadi banyak yang bisa kita pelajari dari sosok seorang pengusaha gitu. Karena itu relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Iya, Masya Allah ya. Jadi sangat bermanfaat ya Mbak ya, menjadi pengusaha ya, yang harus berbisnis ya. Iya, Dan bagaimana? betul. Hmm, dan sangat merugi ya kalau seandainya tidak berbisnis ya. Karena di dalam bisnis kita kan melihat kesempatan ya. Jadi bagaimana kita bisa katakan diri kita itu gagal atau berhasil ya karena kita sudah menangkap dulu peluang itu, menangkap dulu kesempatan itu. Jadi nggak bisa bilang kita berhasil ataupun gagal ketika kesempatan itu belum kita ambil gitu. Jadi harus Iya, dicoba. betul ya. Nah, bagaimana memulainya Mbak?
memulai bisnis? Yang penting ada niat dulu sih ya, ada niat dulu, lalu ada kemauan. Nah, karena berbisnis ini, apalagi kalau yang tadi saya sampaikan, entrepreneur itu adalah visioner, jangka panjang, long term gitu ya. Jadi ya memang harus tahan banting, nggak boleh capek, nggak boleh menyerah. Apalagi kita merujuk ke teori dari Abraham Maslow, yaitu hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow itu sudah meneliti bahwa di dalam setiap individu kita itu ada 5 kebutuhan mendasar. Nah, yang pertama itu kita lihat kebutuhan fisiologis dulu. Kebutuhan fisiologis tuh kalau kita di sekolah tuh sering dulu tuh ngomong kebutuhan primer ya, sandang, pangan, papan gitu ya. Nah, itu kan relate banget tuh sama wirausaha gitu nantinya. Sebenarnya di dalam sandang, pangan, papan ini banyak masalahnya loh, sama kria, sama fashion gitu ya. Nah, kita tahu nih perilaku konsumen nih banyak yang fashionnya pengen ganti-ganti, beda warna, beda style, beda motif misalnya gitu ya. Lalu yang kedua, pangan itu makanan. Nah, makanan apalagi nih semakin ke sini bisnis kuliner itu semakin menjanjikan ya, semakin menggiurkan ya, semakin semakin apa sudah menjamur gitu. Makanan apa aja bisa dijadiin sama trending juga gitu loh, bisa dijadikan viral juga gitu. Papan juga berkaitan sama properti. Nah, properti ini juga karakter orang atau perilaku konsumen juga macam-macam. Ada properti yang pengen minimalis, ada yang pengen banyak motif dan ornamen-ornamen dan lain sebagainya gitu. Jadi berbicara mengenai kebutuhan fisiologis, mengenai udara, oksigen, lalu kebutuhan-kebutuhan yang lain, itu kita harus pahami juga bahwa konsumen kita itu kebutuhannya harus terpenuhi dulu. Karena tadi entrepreneurship apa? Entrepreneurship adalah bagaimana seorang pengusaha mempunyai jiwa untuk mampu melihat masalah orang lain sebagai produknya atau sebagai peluang usaha yang akan dia ciptakan gitu. Jadi dari kebutuhan itu kita lihat tuh masalah-masalahnya, lalu masalah kebutuhan orang ingin dihargai dan lain sebagainya sampai kepada kebutuhan orang ingin mengaktualisasikan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, naik lagi setingkat, kita lihat selain kita sudah paham nih apa kebutuhan daripada calon konsumen kita, kita lihat juga keinginan. Keinginannya lebih luas lagi nih, Mbak. Keinginan tuh lebih luas lagi daripada kebutuhan. Kalau kebutuhan sifatnya terbatas, kalau keinginan sifatnya nggak terbatas. Kita nih kalau pergi ke mall nih, semuanya pengen gitu, semuanya ingin kita dapatkan dan ingin kita miliki gitu. Tapi kan tidak seperti itu gitu. Ada beberapa hal yang harus kita rem atau kita tahan. Nah, keinginan ini sendiri juga banyak dipengaruhi oleh dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Dari dalam diri sendiri itu tentu saja keinginan kita, dari luar tentu saja pengaruh dari teman-teman kah ataupun circle-circle kita yang lain, keluarga. Jadi keinginan ini itu nanti akan membentuk yang namanya perilaku konsumen atau consumer behavior gitu. Consumer behavior ini juga banyak macamnya. Ada konsumen yang banyak maunya, banyak persyaratannya jika membeli produk kita. Nah, itu kita harus pahami dulu gitu. Kita siap nggak dengan itu gitu, dengan cerewetnya calon konsumen kita tuh kalau mau mulai bisnis gitu. Yang kedua, ada konsumen yang memang kita jelaskan tentang produk kita ya dia terima gitu. Dia terima apa sebagai pendengar yang baik aja gitu dia. Ada juga nanti consumer behavior ini ada cuman yang sifatnya bertanya aja terus, beli enggak? Cuma nanya aja terus. Jadi ditanya ditawar tapi nggak beli-beli gitu. Nah, artinya kita harus siap dengan itu, dengan perilaku-perilaku seperti itu. Baru nanti kita naik lagi ke level atas mengenai demands. Demands ini adalah keinginan dari konsumen kita, tetapi didukung juga dengan daya beli. Jadi konsumen kita ini kan macam-macam ya, Mbak Lisa ya. Kondisi keekonominya baik, ada yang sedang, ada yang kurang gitu. Jadi kita juga harus pahami itu sebelum memulai usaha gitu. Jadi produk yang akan kita ciptakan ini target marketnya untuk siapa dulu nih? Setelah kita paham target marketnya, lalu kita lihat daya beli dari target market kita nih, bagaimana ya untuk membeli produk yang kita tawarkan dengan harga yang sudah kita tetapkan. Begitu. Kita lanjut ke ini pertanyaan berikutnya, boleh Mbak? Ya? Oh iya, silakan. Ya, Mbak ya. Apa itu womanpreneur dan ya? apa yang melatar belakang
Nah, apa yang melatar belakangnya wirausaha wanita? Kita bicara wanita ini bicara diri kita sendiri ya berarti ya. Jadi womanpreneur ini adalah kalau bahasa kerennya tuh business woman atau pengusaha perempuan gitu ya. Eh, Banyak kita lihat sekarang ini pengusaha-pengusaha itu yang didominasi oleh wanita gitu. Womanpreneur itu apa sih? Womanpreneur itu adalah bentuk daripada emansipasi seorang wanita seperti kita ini untuk juga kepengen gitu loh memiliki penghasilan tambahan di luar dari yang mungkin kalau untuk yang sudah berkeluarga di luar dari nafkah dan diberikan oleh suami gitu. Jadi kita juga ingin mengimplementasikan keilmuan yang kita punya, lalu bakat yang kita miliki, hobi, passion gitu ya, untuk bisa menghasilkan ya, puing-puing uang itu tadi gitu. Jadi kalau ditanya apa yang melatar belakangi ya emansipasi wanita, kalau dirunut lagi ke belakang tentu saja itu bicara mengenai perjuangan Ibu Kartini ya sebenarnya. Jadi lebih mandiri dan berdikari sih sebenarnya. Iya, Mas. Oh Kayak gitu Mbak ya, Lisa Masya Allah gitu. luar biasa. Jadi bisa memiliki kebebasan ya, ada freedomnya gitu untuk bersosialisasi, berbisnis gitu, berjejaring, bertumbuh gitu. Iya, Jadi Masya Allah woman ya. trainer juga seperti itu sih sebenarnya. Jadi banyak-banyak hal dimulai dari membangun jaringan dulu, membangun pertemanan nanti semakin lama dari pertemanan itu ya kita mulai bisnis, kita mulai menawarkan produk yang bisa kita tawarkan dan lain sebagainya. Jadi banyak manfaatnya Iya, sebenarnya menjadi seorang woman trainer. ya jelas sekali Mbak. Nah, bagaimana ini data berbicara tentang wirausaha wanita saat ini? Saya tuh agak ngeri-ngeri sedap ya kalau bicara soal data. Tapi saya sudah coba kulik-kulik, artinya sudah mempelajari. Itu pada tahun 2014 itu diadakan riset oleh indonesiabaik.id ini untuk menjawab pertanyaan memilih menjadi wirausaha wanita atau menjadi ibu rumah tangga dan menjadi wanita karir ya, artinya pegawai ya, gitu ya, pegawai yang non wirausaha. Nah, itu di tahun 2014 hasil menunjukkan bahwa sekitar 36% justru memilih menjadi seorang pengusaha wanita. Dan dari 36% itu sekitar 26%-nya itu sudah menjadi wirausaha wanita yang aktif begitu. Nah, dan dari tahun ke tahun juga banyak sekali sumbangan dari wirausaha itu untuk apa ya pertumbuhan ekonomi sih di Indonesia gitu ya. Eh, dan sekitar tahun 2019 ini data sekitar 43%, justru meningkat lagi dari 26% di 2014 meningkat di 2019 sekitar 43% itu jumlah pengusaha UMKM itu adalah berasal dari wanita dan di 2021 kemarin terakhir itu sumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia BPS itu menunjukkan data bahwa naik lagi sekitar 64,5% UMKM itu adalah wirausaha wanita. Jadi bisa usahanya mikro, bisa menengah, bisa kecil ataupun besar yang memang nama ataupun brandnya memang sudah menasional ataupun go internasional begitu. Jadi memang luar biasa sih kalau kalau kita bicara soal perempuan ini ya dengan segala multitalenta yang dia miliki bisa mengerjakan banyak hal sekaligus. Jadi bisa menjadi ibu rumah tangga juga, bisa menjadi wanita karir juga, berwirausaha juga, sambil juga melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain. Iya, Masya Allah luar biasa ya pertumbuhannya ya Mbak ya. Bahkan Iya, sekarang iya mendominasi ya. karena itu tadi ke emansipasi dan ingin melakukan hal yang ya mungkin pria juga bisa melakukan gitu. Apa businesswoman itu why not gitu buat kita sebagai seorang perempuan. Nah, coba dulu dari hal yang kecil, yang tadi misalnya dari hobi, yang mana hobinya masak, mana hobinya merajut, misalnya menjahit. Nah, dari hobi-hobi yang kecil-kecil kayak gitu nanti lama-lama ya kalau memang sesuai sama passion kita dalam jangka panjang ya kita sih berharap menjadi entrepreneur yang memang untuk 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang gitu. Iya, Masya Allah ya, luar biasa. Nah, apa saja nih faktor-faktor penunjang dan penghambat pada wanita ya agar mampu berwirausaha?
Faktor penunjang dalam berwirausaha ya, buat perempuan itu sebagai wanita ini punya naluri yang lebih cermat gitu ya, lebih teliti gitu. Nah, jadi naluri-naluri yang wanita yang seperti itu mungkin bisa dimanfaatkan sebagai faktor-faktor penunjang apa bisa bisa berhasil di dalam berwirausaha. Yang kedua, juga bisa melihat masa depan lebih lebih apa ya, bukan lebih abstrak sih, justru lebih lebih tertata gitu, lebih termanajemen gitu. Misalnya perencanaan-perencanaan terhadap masa depan itu perempuan itu biasanya lebih lebih banyak listnya gitu. Buat perencanaan-perencanaan itu biasanya perempuan jauh jauh lebih matang sih ya, banyak list-listnya. Kita aja kalau mau rencana liburan itu kan banyak ya list-listnya gitu. Jadi lebih 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 teliti untuk hal itu. Nah, itu nanti relate itu ke kehidupan berbisnis. Untuk di rumah tangga gitu, perempuan itu ya seharusnya juga bisa bekerja tanpa meninggalkan aktivitas-aktivitas rumah tangga, misalnya menjaga anak gitu ya, memasak dan lain sebagainya, bisa berbisnis dari rumah. Apa teknologi-teknologi yang mendukung untuk itu gitu. Nah, lalu apalagi ya faktor penunjang atau faktor pendukungnya dengan perempuan nih yang harus mengeluarkan sekitar lebih kurang itu 20.000 kata per hari, menunjang banget untuk dia menjadi seorang pemimpin untuk karyawan-karyawannya. Communication skill-nya dari perempuan ini juga bisa dipergunakan dalam berbisnis gitu. Jadi memanage timnya, karyawannya, dan lain sebagainya. Lalu faktor adat istiadat juga mungkin ada ya Mbak Lisa ya. Faktor adat istiadat ini misalnya contohnya kalau kayak kami di Sumatera nih ya, itu perempuan biasanya memegang peranan yang penting di dalam rumah tangga. Jadi biasanya urusan rumah tangga itu diserahkan kepada perempuan. Nah, jadi sama berarti dengan kami diserahkan tanggung jawab yang besar bawa ke kehidupan bisnis gitu. Jadi lebih terlatih untuk mengemban tanggung jawab yang besar, amanah yang besar gitu. Lebih bisa survive sih. Faktor pendidikan yang sangat tinggi ini juga bisa mendukung dia menjadi seorang pebisnis gitu. Jadi semakin banyak membaca, semakin banyak berinteraksi, semakin semakin luas wawasannya juga semakin semakin membantu dia untuk menjadi seorang bisnis yang berhasil begitu. Nah, itu tadi yang penunjang-penunjangnya. Nah, kalau yang penghambatnya, atau hambatan-hambatannya apa itu, Mbak? Hmm, mungkin kalau perempuan ini baperan kali ya, Mbak Lisa ya. Oh, Jadi jadi kalau baperan karena kita nalurinya ini beda sama laki-laki. Kalau perempuan ini kan lebih ke perasaan ya. Eh, lebih banyak mikirnya, lebih banyak overthinkingnya dibandingkan laki-laki. Secara emosional dan secara psikologis itu juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan sebenarnya. Jadi tentu saja dalam bisnis jangan sampai itu menghambat gitu. Tentu saja harus dibedakan mana yang urusan kerjaan bisnis, mana yang urusan emosional pribadi gitu. Jadi memang harus harus profesional sih. Jangan sampai itu jadi menghambat. Lalu kalau untuk perempuan ini kan kita kan punya kodrat ya. Ada kodrat kita yang utama itu kan hamil, melahirkan, menyusui. Nah, jadi karena kodrat kita sebagai ibu dalam rumah tangga ini itu juga sometimes bisa jadi menghambat. Karena apa? Ketika dia hamil, hormonnya berubah, psikologisnya juga terganggu, itu juga mungkin menghambat apa ya, mungkin ada yang mager, ada yang males-malesan menjalani bisnisnya, ada yang jadinya apa mut-mutan gitu ya. Nah, itu juga berpengaruh. Pada saat pasca melahirkan juga seperti itu gitu loh. Kita perlu istirahat, badan kita kadang-kadang lemas karena begadang dan lain sebagainya. Pada saat menyusui juga seperti itu. Pada saat anak sakit juga gitu ya Mbak Lisa ya. Jadi kalau anak sakit itu kan kita mau menjalani bisnis kita, mau bisnis kecil ataupun bisnis besar sekalipun, itu pasti akan mempengaruhi dan menghambat gitu. Faktor lain apa ya? Faktor lain mungkin sosial budaya kali ya. Bahwa menganggap ya udah deh kalau yang namanya perempuan menikah itu kan ya sudah kerjaannya ya di rumah gitu. Kerjaannya ya cuman hanya ngurus apa
sumur, dapur, kasur gitu. Hanya mengurus ya urusan rumah tangga aja gitu. Nggak usah berkarir lah, nggak usah berwirausaha lah. Nah, jadi kan itu kan sebenarnya kan menghambat gitu. Harusnya kita menyemangati perempuan untuk tetap berwirausaha, ini justru meng-underestimate gitu. Jadi itu mungkin salah satu faktor-faktor yang menghambat aja kali ya, gitu. Jadi Hmm, mudah-mudahan oke. mudah-mudahan perempuan di luar sana tuh nggak terhambat dengan stigma-stigma yang seperti itu gitu. Iya, insya Allah. Amin. Nah, sekarang kita kan masuk di era globalisasi ya, era digitalisasi ya. Nah, apa tuh tantangannya wanita di dalam berbisnis di era digitalisasi? Hmm, perempuan itu ya tadi ya pendidikannya banyak perempuan yang memang sudah juga tinggi gitu ya, sudah mengikuti perkembangan zaman gitu ya, ingin menyamai dengan laki-laki. Tapi balik lagi tidak semua perempuan seperti itu gitu. Jadi ada juga memang perempuan apalagi yang di kampung-kampung, yang di desa-desa itu ya setelah SMP atau ya setelah SMP atau setelah SMA ya dinikahkan sama kedua orang tuanya. Dan kalaupun berbisnis ya mungkin bikin bikin toko-toko kecil di depan rumah gitu ya, jualan yang kecil-kecil di depan rumah. Nah, tanpa harus mengenyam mungkin pendidikan yang jauh lebih tinggi lagi, seperti mungkin orang-orang yang di kota. Tentu saja jadinya menghambat wawasannya untuk mempelajari hal-hal yang lebih luas, termasuk digitalisasi. Jadi tantangan sih sebenarnya sebagai sebagai wanita yang ingin memulai usaha tanpa kenal internet, ya berarti akan sulit untuk menjalankan wirausahanya ataupun menjalankan usahanya dengan media teknologi itu tadi gitu. Harusnya memang harus ada sosialisasi sampai ke dalam-dalam gitu. Mungkin itu kali ya tantangannya ya. Oh iya, berarti karena short skill gitu ya. Short Iya, skill. jadi memang itu sebenarnya apa ya, butuh kerjasama, butuh kolaborasi sih dari semua pihak, dari akademisi, dari praktisi, dari pihak pemerintah, bisa sampai pemanfaatan teknologi ini, percepatan teknologi ini sampai ke dalam-dalam gitu. Walaupun memang sekarang sudah mulai, cuman kita berharap memang semua itu sudah bisa dirangkul dengan percepatan teknologi ini. Sehingga perempuan pun bisa merasakan kebermanfaatan daripada teknologi ini untuk berwirausahanya, untuk memperkenalkan produk yang dia hasilkan, hasil dari ide kreatifnya tadi itu bisa sampai ke luar negeri gitu ya. Mbak Lisa bisa ngelihat misalnya produk yang ada di pedalaman Papua sana gitu. Sementara tantangan-tantangan yang ada di pedesaan itu juga banyak gitu. Insya Allah. Jelas sekali, Mbak. Nah, sekarang apa saja nih faktor-faktor yang menyebabkan bisnis itu bisa gagal? Berbicara mengenai bisnis ya balik lagi ya, up and down ya kita ya. Karena sistem bisnis itu kan fluktuatif ya. Tidak semulus orang yang kita lihat. Jadi manajemen ini penting sebagai basic ataupun pondasi dalam kita memulai bisnis. Jadi kalau manajemennya tidak terkuasai dengan baik, cikal bakal sih sebenarnya, cikal bakal dari kegagalan bisnis. Lalu yang kedua misalnya kurang pengalaman. Kurang pengalaman. Nah, biasanya pebisnis pemula itu kan pengalamannya masih zero ya. Masih zero, harus biasanya sih kerja dulu sama orang, ikut kerja dulu sama orang, terus baru nanti setelah 5 tahun, 10 tahun dia memisahkan diri dari perusahaannya tersebut, baru dia memulai bisnis yang baru yang dia handle sendiri. Nah, jadi perlu sih sebenarnya pengalaman itu perlu. Karena ketika pengalaman itu kita tidak kuasai, cuman bermodal teori saja, biasanya di awal tuh ngalamin yang susah-susah dulu jadinya gitu loh. Terus apalagi ya? Dari sisi perencanaan juga bisa. Dari sisi perencanaan misalnya kita punya duit banyak, kita mau bangun bisnis nih. Apalagi kita membangun bisnisnya itu adalah bisnis yang di luar sana tuh orang udah banyak gitu.
yang bisnis yang sama gitu sama orang lain. Orang bikin bikin kedai kopi misalnya nih, kita bikin kedai kopi juga. Orang jualan masker, kita jualan masker juga. Orang jualan es boba, kita jualan es boba juga gitu loh. Nah, tapi tanpa perencanaan yang matang, eh, kita jualan ini tujuannya untuk apa? Kita ini jualan ini standar produk kita nih harus bagaimana, quality controlnya harus bagaimana. Itu kalau nggak jelas kan juga bisa bisa menjadi gagal bisnisnya. Jadi bisnisnya cuma hanya sebulan, 2 bulan, habis itu tutup. Setahun, 2 tahun, habis itu tutup. Nah, sementara yang dikatakan entrepreneurship itu adalah jiwa berwirausaha yang nggak pernah mati, tanpa batas gitu. Jadi, gagal, bangkit lagi. Down, mulai up lagi gitu. Kurang teliti juga bisa. Kurang teliti bisa menyebabkan bisnis menjadi gagal. Contoh misalnya, boleh kita mempercayakan seseorang, tapi kita juga harus teliti bahwa sifat orang kan berbeda-beda gitu. Jadi mampu untuk memposisikan diri. Karena kalau misalkan kita mempercayakan orang yang salah, itu juga bisa menyebabkan kegagalan dalam bisnis. Lokasi juga mungkin bisa mempengaruhi. Lokasi itu misalnya lokasi kita tidak cocok dengan target market kita. Kita mau jualan alat tulis kantor. Alat tulis kantor ini kan kalau kita mau jualan kan harusnya dekat sama perkantoran, lalu dekat sama sekolah gitu ya, lalu dekat sama apalagi ya, kampus gitu ya. Tapi kalau kita jual alat tulis kantor di daerah perumahan, apalagi perumahan elit yang dijaga sama sama satpam atau security, ya otomatis yang beli kan harus masuk ke perumahan dulu dong, harus lewat security dulu, harus lewat pengamanan dulu. Akhirnya kan jadinya akses untuk mendapatkan produk tersebut tidak tidak semudah kalau dia jualannya adanya di dekat dengan pasarnya gitu, dekat dengan si pembelinya gitu. Gitu mungkin ya, Mbak Lisa. Ya, jelas sekali Mbak. Nah, apa saja yang harus dimiliki oleh wirausaha wanita? Harus punya kemauan dulu, harus punya tekad dulu, harus punya niat dulu, itu yang pasti. Baru dilanjutkan dengan upgrade ilmu untuk selalu belajar. Setelah kita berpengetahuan, jam terbang kita tinggi, kita bisa sharing pengalaman kita kepada orang lain, jadinya juga sama-sama belajar. Lalu bina jaringan untuk wirausaha perempuan. Karena wirausaha perempuan ini kan mungkin perempuan nggak sama bebasnya seperti laki-laki ya di luar sana yang bergaulnya mungkin batasan mereka mungkin tidak ada gitu ya. Kalau perempuan kan nggak bisa gitu, tapi tetap harus bangun jaringan, bertemanlah dengan circle-circle yang positif gitu. Carilah komunitas-komunitas yang memang membangun dan representatif untuk usaha kita. Jadi yang tadinya kita sempat down, itu kita semangat lagi ketika kita berkumpul dengan komunitas-komunitas kita gitu loh, Mbak Lisa ya. Lalu carilah informasi-informasi yang lebih akurat mungkin, lebih terkini, banyak membaca. Misalnya kita menggeluti usaha jenisnya fashion, maka ikutilah trending-trending tentang fashion gitu. Apa sih fashion yang, apalagi kita akan memasuk tahun baru ya, memasuk tahun baru itu kan di akhir tahun itu udah mulai tuh nanti ini di akhir tahun 2022, oh kira-kira tahun 2023 nih fashionnya arahnya kemana ya gitu loh, arahnya ke warna-warna natural kah atau warna-warna yang colorful kah gitu. Kalau kuliner juga gitu, nanti kuliner di 2023 nih yang apa ya, yang misalnya mencampurkan antara buah-buahan dengan makanan berkalori tinggi misalnya gitu, atau seperti apa nih gitu. Nah itu sering-sering membaca sehingga kita bisa lebih update dalam informasi. Kita pun juga menjadi lebih semangat dan kita bisa menularkan semangat itu kepada tim kita gitu. Ya, Masya Allah, luar biasa Mbak penjelasan. Nah, seberapa penting memanfaatkan kemudahan teknologi di dalam berbisnis? Sekarang gini, karena kita berada di zaman era digitalisasi, seberapa penting? Sangat penting. Kalau menurut saya sangat penting karena kita berada di zaman now yang tadi Mbak Lisa bilang itu serba kekinian, serba praktis, serba efisien.
serba instan, serba apa ya, serba semuanya itu tuh semuanya ada di handphone kita gitu loh. Jadi kenapa kita nggak menggunakan menghasilkan keuntungan? Ya, jadi gunakanlah kemajuan teknologi itu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menghasilkan baik baik keuntungan ataupun pertemanan sih sebenarnya gitu. Jadi dari pertemanan juga bisa berlanjut ke bisnis, dari bisnis menghasilkan duit lagi gitu. Jadi seberapa penting? Penting banget. Sekarang juga semenjak isu coronavirus kemarin itu tahun 2020 sampai sekarang pun kita mau nggak mau jadi dipaksa untuk melek teknologi. Pengusaha-pengusaha yang tadinya punya toko beralih ke toko online, yang tadinya apa namanya kita nggak kenal yang namanya GoFood, kita nggak kenal yang namanya pemesanan makanan secara online, akhirnya kita kenal transportasi juga ada transportasi online, semua serba online. Everything is online gitu. Jadi mau nggak mau kalau kita mau ngikut ya kita belajar gitu. Kalau kita nggak belajar ya kita ketinggalan gitu loh. Jadi Sekarang harus juga beradaptasi, harus beradaptasi. beradaptasi. Betul, harus beradaptasi, harus menyesuaikan, harus mengikuti dan dipaksa untuk itu gitu. Kalau enggak nanti eh, orang lain sudah melakukan langkah-langkah lebih jauh, kita cuman hanya ngedengerin aja ceritanya gitu, tanpa pernah pernah mencoba. Sekarang pun pasaran pun sekarang sudah melalui online. Ada juga yang dinamakan sekarang istilahnya digital marketing. Nah, kemarin saya juga ikut sertifikasi digital marketing. Banyak sekali hal yang saya pelajari dari digital marketing. Bahwa sebenarnya sosial media yang kita mainkan selama ini itu untuk mempromosikan apa yang kita jual gitu loh, apa yang kita punya. Dari website juga bisa. Internet itu pokoknya kacau kalau kita nggak kenal sama internet gitu. Jadi kita pun sekarang mau Mbak Lisa ini kerjanya di rumah sakit apa sih? Bagaimana kredibilitas dari rumah sakitnya? Iya, Masya Allah. Jelas sekali, Mbak. Harus mau menyampaikan segala sesuatu, walaupun yang kita tahu cuma sedikit. Orang sebut sharing is caring gitu. Dengan berbagi kita peduli kepada orang lain, kita peka terhadap orang lain. Masya Allah, jelas sekali, Mbak. Nah, sekarang nih, apa saja kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan terkait dengan pemberdayaan perempuan melalui wirausaha? Saya kebetulan karena memang berkecimpung di dunia akademik sebagai seorang akademisi dan juga dilatar belakangi dengan keilmuan manajemen, jadi relate banget sama kewirausahaan gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu juga banyak kegiatan yang berkenaan dengan manajemen bisnis dan usaha gitu. Jadi bagaimana pemberdayaan bisnis, bagaimana membentuk pilar-pilar manajemen dalam bisnis gitu ya. Uh, Kalau kegiatannya sih kita sebenarnya di dalam perguruan tinggi itu ada yang dinamakan Tridharma perguruan tinggi, itu harus terpenuhi selain mengajar di kelas, menyampaikan ilmu teori dan juga diselingi dengan praktek, ya kita juga harus punya penelitian yang berkaitan sama keilmuan kita. Nah, kalau untuk penelitian ini kebetulan saya pernah mengangkat mengenai wirausaha wanita juga nih. Di tahun 2017, judulnya Kajian Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang pemasaran. Di bidang pemasaran, studi kasusnya adalah pengrajin batik Jambi CV Kreasi Batik Asmah. Di Jambi itu di Kota Seberang itu ada yang namanya CV Kreasi Batik Asmah. Dan kita menemukan hasil bahwa wirausaha wanita yang menggeluti batik yang ada di Jambi, pembatik yang ada di Jambi, khususnya pembatik wanita, itu rada kesulitan gitu loh, agak kesulitan untuk melakukan pemasaran ke luar Jambi. Gitu. Jadi kita coba lihat apa sih sebenarnya kurangnya, maksudnya harus dibekali apa sih sumber daya manusianya gitu. Nah, jadi ternyata memang manajemen itu penting untuk dibekali di setiap UMKM, di setiap individu yang ingin berwirausaha, ya karena itu mereka tuh mampu untuk membuat batik tapi nggak mampu untuk memasarkannya gitu loh. Ini saya harus masarinnya kemana ya? Terus kira-kira harganya yang saya tetapkan idealnya tuh berapa ya gitu. Nah, jadi
kebetulan kita langsung terjun ke lapangan untuk membuat penelitian mengenai itu. Nah, yang lain adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat nih banyak nih dari tahun 2018 sampai tahun terakhir kemarin sebelum saya berangkat tahun 2021. Ini di 2018 waktu itu target kita adalah KWT. KWT itu adalah kelompok wanita tani. Jadi kelompok wanita tani adalah sebuah komunitas yang berkecimpung di dunia pertanian, apakah itu perkebunan atau misalnya yang ada di perumahan-perumahan, menyediakan sedikit tanahnya, tanah di fasilitas umum, lalu dibikin kebun, di situ mereka bercocok tanam, gitu loh. Jadi mereka menanam sayur-sayuran di sana, menanam tanaman obat-obatan di sana, lalu nanti hasilnya mereka kelola dan bisa saja dijual gitu. Dijual misalnya obat-obatan dari hasil kebun itu. Nah, itu sempat kita juga turun ke lapangan untuk memberikan pembekalan mengenai peningkatan kreativitas berwirausaha untuk ibu-ibu KWT. Lanjut lagi di tahun 2019 itu kebetulan untuk kegiatan wirausaha wanita itu kita langsung adakan 3 kegiatan waktu itu. Yang pertama adalah pembekalan ilmu manajemen di pengusaha laundry. Pengelola laundrynya itu wanita juga, ibu-ibu juga gitu. Jadi ibu-ibu berwirausaha memanfaatkan waktu luang yang dia miliki untuk usaha menambah penghasilan keluarga. Lalu ada lagi UMKM binaan. UMKM binaan ini perempuan juga yang berwirausaha sesuai sama tema kita, itu juga pemantapan mentalnya. Jadi pemantapan mentalnya kita langsung turun ke lapangan untuk memantapkan mental para wirausaha wanita ini supaya tetap eksis. Lalu ada lagi ibu-ibu PKK ada, lalu usaha wedang jahe. Kebetulan usaha wedang jahe ini yang membuat usaha wedang jahe ini juga perempuan. Sekitar umur berapa ya, 50-an kali ya. Jadi usaha yang dia geluti saat ini itu adalah usaha pembuatan bubuk jahe. Jadi bubuk jahe itu sudah diramu sedemikian rupa, lalu dijual dalam bentuk saset ada, dalam bentuk packaging botol ada, itu nanti tinggal dibeli, dan orang lain yang ingin menikmati air jahenya tinggal menyendokkan dan tinggal menambahkan air panas. Jadi sangat praktis sebenarnya. Terakhir itu tahun 2021 ada yang namanya Sengger Ecoprint. Mungkin Mbak Lisa pernah mendengar mengenai Ecoprint atau bisa googling nanti tentang Ecoprint di internet. Ecoprint itu adalah pembuatan dengan bahan baku itu langsung dari alam. Daun-daun yang mempunyai unsur-unsur dan keunikan-keunikan itu bisa dijadikan selendang bisa, jilbab bisa, untuk pakaian bisa, bahan kain bisa, untuk taplak meja bisa, untuk tas bisa, masker bisa. Kebetulan saya bawa contohnya ada di rumah. Oh, tapi saya nggak bawa di sini, ada di kamar. Jadi saya pakai itu gitu. Saya pakai hasil Ecoprint yang memang hasil dari handmade daun-daunan itu ditumbuk lalu dicetak. Jadi warna yang ada tercetak di dalam bahan dasar pakaian, lalu di dalam tas itu betul-betul asli dari daun, gitu, Mbak Lisa. Mungkin itu sih beberapa kegiatan yang pernah saya lakukan berkaitan sama womanpreneur ya, sesuai tema kita hari ini. Ya, Insya Allah nih. Ini hampir penghujung ini, Mbak ya. Oke, apa saja nih rekomendasi bisnis untuk womanpreneur? Banyak sih ya, karena perempuan itu banyak bisanya, banyak skillnya, jadi sebenarnya apapun bisa dijadikan. Nah, untuk rekomendasi mungkin saya lihat fashion masih mendominasi saat ini, tapi kerajinan juga bisa. Teman-teman yang bisa menyulam, teman-teman yang bisa menenun, itu juga menjadi produk keunikan sendiri yang handmade itu akan berbeda dengan hasil pabrik gitu. Wirausaha konten kreator bisa menjadi pilihan untuk berbisnis, lalu menjadi influencer, menjadi selebgram. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi bisa dilakoni atau bisa dilakukan oleh perempuan.
gitu. Iya, Masya Allah ya. Mm. Ya, apa saja tips-tipsnya untuk wirausaha wanita di era digitalisasi? Tipsnya ya buat perempuan-perempuan dimanapun berada itu yang pasti kita harus tingkatkan jaringan dulu yang pertama. Bangun jaringan, bangun pertemanan, cari circle-circle yang positif, pertemanan yang membangun, yang menyemangati. Bergabunglah di komunitas-komunitas yang manfaatnya positif ke diri kita sendiri. Lalu buat perempuan harus lebih percaya diri, harus lebih confidence, biar bagaimanapun perempuan mempunyai kekuatan, menjadi boros, jangan menjadi hedon. Uh, Apalagi ya, perempuan harus happy menjalani aktivitasnya, ya. Harus menjadi perempuan yang apa ya, yang happy, yang enjoy, karena yang namanya menjadi wirausaha wanita itu ya kita tahu itu jangka panjang, harus harus benar-benar menyenangi dulu apa yang dia jalani sekarang dan tetap semangat sih sebenarnya. Tetap semangat, tetap upgrade ilmu, tetap banyak belajar, tetap tetap merasa nggak pernah puas. Masya Allah, luar biasa nih sharing hari ini, Mbak. Makasih banyak, Mbak Wela. Ilmunya luar biasa Sama-sama, sekali. Lisa. Ya. Salam buat keluarga. Insya Ya. Allah, Makasih sama-sama. Salam teman-teman. juga buat keluarga. Ya. Terima Ya. kasih Mbak Lisa Makasih sudah banyak teman-teman udah mengundang. join. Ya, Iya. makasih Mbak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.